Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 21. Suci, maafkan kalau aku membantah. Gadis-gadis dewasa merasa tertarik dan membicarakan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Mengapa kau katakan melanggar susila? Kalau begitu pendapatmu, tentu akan terjadi makin banyak lagi peristiwa yang menyedihkan seperti dalam dongeng Sempek dan Engtai. Laki-laki boleh memilih jodoh. Apakah kita kaum wanita hanya dijadikan budak belian, diberikan siapa saja di luar kehendak kita untuk menjadi istri orang? Tidak, Suci. Kuanggap sudah wajar kalau kita pun tertarik kepada pria yang memenuhi selera hati kita dan... Cukup, Sumai. Agaknya kau tergila-gila kepada dia tadi, ya? Sungguh tak tahu malu. Tergila-gila sih tidak, hanya aku mengatakan bahwa dia itu seorang pemuda yang gagah tampan dan halus gerak-geriknya. Sudahlah. Mari kita pergi. Kalau terdengar orang, sungguh memalukan. Si gadis baju biru lalu bangkit berdiri, diikuti Sumoinya yang tersenyum-senyum memanggil pelayan. Hitung semua berapa, kata Sang Suci dengan suara agak keras karena hatinya mengkal terhadap Sumoinya. Dia mengenal Sumoinya yang berwatak jenaka, riang dan lincah, akan tetapi memuji-muji seorang pemuda tampan benar-benar hal ini dianggap keterlaluan dan tak tahu malu. Betapa heran hati kedua orang gadis itu ketika dengan membungkuk-bongkok si pelayan berkata, "Sudah dibayar, Jiwi Xiaoqia. Semua hidangan sudah dibayar lunas oleh sahabat Jiwi tadi." Sudah dibayar? Oleh sahabat yang mana? Gadis baju biru bertanya. Pelayan itu membungkuk-bungkuk tersenyum. Oleh Kongcu tadi yang mengaku sahabat Jiwi. Dia baik sekali, pembayarannya kelebihan banyak akan tetapi dihadiahkan kepada kami. Gadis baju biru mengepal tinju, matanya memancarkan kemarahan, wajahnya agak merah. Akan tetapi Sumoinya menyentuh lengannya dari belakang dan berkata, "Ah, sungguh sahabat kita itu terlalu sungkan. Marilah, Suci, kalau sudah dibayar, sudah saja." Ia menarik tangan Sucinya keluar dari restoran itu. Setan! Dia benar-benar kurang ajar dan berani mati. Gadis baju biru mengomel setelah mereka keluar dari restoran. Mengapa Suci marah-marah? Orang telah bersikap baik, mengapa tidak bersyukur dan berterima kasih malah dimaki-maki? Sumoinya mencela. Sumai! Sucinya membentak marah dan melototkan matanya yang bening. Apakah harga diri kehormatanmu hanya semurah harga makanan itu? Mengapa Suci berkata demikian? Dia membayar makanan secara diam-diam, sedikit pun tidak mengeluarkan ucapan dan perbuatan yang kurang ajar. Bagaimana Suci menyebut-nyebut soal harga diri dan kehormatan? Sucinya menghela napas panjang. Sumai, biar usiamu sudah 18 tahun, namun engkau selalu terkurung dan tidak ada pengalaman. Engkau tidak tahu betapa bahayanya kaum pria dengan sikap manis mereka. Hati-hatilah Sumai, kalau engkau tidak membentuk benteng baja di luar hati dan perasaanmu, engkau akan mudah tergelincir oleh licinnya sikap manis pria. Suci. Sudahlah. Mari kita ke hotel. Akan tetapi ketika mereka berdua tiba di hotel, mereka menghadapi keanehan kedua yang membikin Sang Suci makin mendongkol akan tetapi Sang Sumai makin girang. Di hotel ini, tidak hanya kamar hotel dibayar oleh sahabat itu, malah telah tersedia 2 ekor kuda besar yang dihadiahkan oleh sahabat itu kepada mereka. Gadis baju biru hendak marah-marah, akan tetapi Sumoinya membisikkan bahwa kalau Sang Suci marah-marah, maka tentu akan menarik perhatian orang dan bukankah hal itu akan lebih memalukan lagi. Kita terima dengan wajar dan semua orang akan menganggap hal itu wajar pula, karena apakah anehnya kalau seorang sahabat baik menghadiahkan 2 ekor kuda? Pula, bukankah perbuatan-perbuatannya itu kini meyakinkan kita bahwa dia tidak mengandung niat buruk? Malah makin curiga aku kepadanya, Sumai. Seorang pelayan hotel menghampiri mereka dan memberi hormat. Jiwi Xiaoqia, Kongcu sahabat Jiwi tadi meninggalkan sepucuk surat kepada Jiwi. Ia menyerahkan sebuah sampul kepada mereka. Gadis baju biru menerima sampul dengan alis berkerut. Wah! Sampulnya berbau harum, bisik Sumai tersenyum dan hal ini menambah kemengkelan hati Sucinya yang merobek ujung sampul dengan gerakan kasar lalu mencabut keluar sehelai kertas. Tulisan yang terdapat di kertas itu amat indah, dan hanya merupakan surat yang singkat.
Sebaiknya menunggang kuda agar tidak kemalaman lewat Kui Huasan. Harap Jiwi Lihiap berhati-hati kalau sampai di sana, karena di Kui Huasan terdapat gerombolan perampok yang lihai. Teriring hormatnya sahabat Jiwi. Gadis baju biru itu merobek-robek surat dan sampul sampai berkeping-keping dan wajahnya menjadi merah. Kalau ada perampok, tentu dialah orangnya. Hendak kulihat saja sampai di mana puncak kekurangajarannya. Biarpun berkata demikian, dia tidak menolak ketika semuanya mengajak dia melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda pemberian si pembuat surat itu. Setelah membeli bekal roti kering, mereka lalu membalapkan kuda keluar kota menuju di mana puncak pegunungan Kui Huasan tampak tertutup awan. Kedua orang gadis itu bukanlah gadis-gadis sembarangan. Yang berbaju biru, sang suci, bernama Liang Bei, sedangkan semuanya bernama Kim Cui Leng. Keduanya adalah murid-murid pilihan dari ketua Xiao Limpai di waktu itu, yaitu Qian Ti Hosiang yang amat lihai. Biarpun baru selama 5 tahun mereka digembleng oleh Qian Ti Hosiang, namun ilmu kepandaian kedua orang gadis ini amat lihai, maka mereka mendapat kepercayaan Qian Ti Hosiang untuk mewakilinya mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari perkumpulan Bengkau di selatan. Tujuan mereka adalah Tailiangsan di mana terdapat wakil partai Bengkau dan Tailiangsan terletak di sebelah barat Kui Huasan sehingga perjalanan mereka sudah dekat. Paling lama 3 hari lagi mereka akan tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, peristiwa pertemuan dengan pemuda tampan gagah itu membuat hati Liang Bei merasa tidak enak, sungguh pun semuanya kelihatan gembira dan selalu memuji-muji kebaikan hati pemuda tampan itu. Menjelang senja mereka tiba di pegunungan Kui Huasan yang kelihatan sunyi sekali. Untung kita berkuda sehingga sebelum gelap tiba di sini, Suci. Kita harus berhati-hati, kata Cui Leng yang teringat akan isi surat pemberi kuda. Siapa percaya kepada obrolan si pembual itu? Kalau ada perampok, tentu dialah orangnya. Biar dia muncul, akan kubayar lunas kelakuannya terhadap kita, jawab Liang Bei marah. Kalau engkau hendak membayar lunas, berarti kita harus mengganti uang makanan, hotel dan harga kedua ekor kuda ini. Mana uang kita cukup, Suci? Muka Liang Bei menjadi merah. Bukan itu maksudku. Yang kubayar adalah kelancangannya dan kekurangajarannya, kubayar dengan makian, kalau perlu kuhajar dia. Awas, Suci. Cui Leng tiba-tiba berseru dan tangannya menangkap sebatang anak panah yang meluncur ke arah dadanya. Akan tetapi, tanpa diperingatkan pun, Liang Bei sudah bergerak cepat dan tangan kirinya sudah pula berhasil menangkap sebatang anak panah yang menyambarnya. Tiba-tiba terdengar suara bercuitan nyaring dan belasan batang anak panah menyambar ke arah kuda tunggangan mereka. Dengan anak panah rampasan, kedua orang darah perkasa ini menangkis, akan tetapi tidak urung ada anak panah yang menancap di perut kuda mereka. Keduanya berseru keras dan melompat ke atas, berjungkir balik dan turun ke atas tanah sambil mencabut pedang. 2 ekor kuda itu roboh dan berkelojotan. Dari depan terdengar sorakan dan muncullah 20 orang lebih, berlari-lari ke arah mereka. Kau masih tidak percaya, Suci? Cui Leng berkata, teringat akan bunyi surat. Namun Sucinya menjawab kaku. Ini tentu perbuatan si laknat itu. Kalau muncul gerombolan perampok ini, tentu dialah kepalanya. Akan tetapi setelah gerombolan perampok yang terdiri dari 28 orang, ternyata bukan dipimpin pemuda tampan yang dicurigai, melainkan dikepalai oleh 2 orang laki-laki tinggi besar yang mukanya penuh brewok dan matanya lebar, bersenjata golok besar di tangan kanan dan sebatang cambuk di tangan kiri. Adapun semua anggota perampok bersenjata golok besar, di pinggang mereka tampak gulungan tali hitam. Tidak tampak pemuda tampan di antara mereka. Hahaha. Suheng. Sungguh untung anak panah kita tadi tidak melukai mereka. Kiranya mereka adalah 2 orang nona yang begini denok, sayang kalau terluka. Hari ini kita mendapat untung besar, kita berdua akan memperoleh seorang satu, hahaha. Perampok kedua yang bertahi lalat di ujung hidungnya tertawa. Kau benar, Sute. Sudah lama kita menjadi duda, dan 2 orang nona ini patut menjadi istri kita. 2 orang nona yang jelita, kalian siapakah dan hendak kemana? Jangan takut, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan hendak mengangkat kalian menjadi istri yang tercinta dan hidup mewah di puncak Kui Huasan, kata perampok ke-1 yang matanya merah. Keparat yang bosan hidup. Cui Leng membentak dan menudingkan pedangnya. Jangan sembarangan membuka mulut besar yang berbau menjijikkan. Buka lebar-lebar kedua mata dan telingamu.
Kami Suci dan Sumoy adalah murid-murid ketua Xiao Limpai. Kalian telah lancang tangan membunuh kuda kami, hayo kalian ganti dengan kedua telinga kalian. Buntungkan daun telinga kalian dan kami akan mengampuni jiwa anjing kalian. Hahaha. Yang galak ini tentu Sumoynya. Wah, cocok dengan aku, Su Heng, aku suka yang liar dan panas. Biar sucinya itu untukmu, lebih cocok. Benar, Sute. Aku lebih suka yang tenang tenang menghanyutkan. Hahaha. Monyet busuk. Kalian benar-benar sudah bosan hidup, bentak Cui Leng. Sumoy, perlu apa banyak bicara dengan cacing rendah ini? Kita basmi mereka, kata Liang Bei yang sudah menerjang maju diikuti Sumoynya yang sudah marah sekali. Akan tetapi sambil tertawa, dua orang kepala rampok itu meloncat ke belakang, jauh dari mereka dan memberi aba-aba dengan suara nyaring kepada anak buahnya yang cepat mengurung dua orang gadis itu. Dengan sikap tenang Liang Bei dan Cui Leng memasang kuda-kuda dan memperhatikan gerak-gerik para pengepung mereka yang sudah membuat lingkaran mengelilingi mereka. Dengan pedang melintang di depan dada, tangan kiri diangkat tinggi ke atas kepala berdiri mengadu punggung. Kedua orang gadis itu merupakan dua orang pendekar wanita yang amat berbahaya, dan hal ini agaknya dimengerti oleh dua orang kepala perampok maka mereka tidak berani melayani secara langsung melainkan menyuruh anak buah mereka mengeroyok. Andai kata 28 orang anak buah perampok itu mengeroyok secara liar dengan senjata mereka itu akan mudah dibasmi oleh Liang Bei dan Cui Leng. Akan tetapi kiranya dua orang kepala rampok itu adalah orang-orang kasar yang memiliki kepandaian tinggi sehingga anak buah mereka pun terlatih, bahkan pandai membentuk barisan yang kini mulai mengelilingi dua orang dara perkasa itu. Atas perintah dua orang kepala rampok, anak buah mereka kini melolos gulungan tali hitam. Kembali dua orang pemimpin itu meneriakkan perintah dan tiba-tiba tampak sinar hitam melayang dari sekeliling dua orang gadis itu. Kiranya para anak buah perampok itu telah melontarkan tali hitam ke arah mereka dan tali-tali itu akan melibat tubuh mereka berdua. Liang Bei dan Cui Leng tidak menjadi gentar dan cepat mereka memutar pedang menyambut. Beberapa helai tali hitam terbabat putus, akan tetapi ada yang menyambar ke arah kaki dan tubuh mereka sehingga terpaksa keduanya meloncat ke sana kemari sambil memutar pedang. Biarpun tidak ada tali yang dapat membelit tubuh mereka, namun mereka menjadi terpisah dan segera 28 orang itu terpecah menjadi dua rombongan, masing-masing 14 orang mengurung Liang Bei dan Cui Leng. Sehelai tali melibat kaki Cui Leng. Pemegang tali tertawa girang akan tetapi suara ketawanya berubah pekik ketakutan ketika tubuhnya melayang ke udara karena darah ini menggerakkan kakinya yang terbelit tali sedemikian kuatnya sehingga pemegangnya terbawa melayang ke atas dan terlempar ke arah darah ini yang menyambut dengan babatan pedangnya. Cerok! Perampok itu roboh dan mati seketika karena pinggangnya hampir putus. Mulailah para perampok itu menerjang dengan golok mereka dan dua orang dara perkasa itu menggerakkan pedang mengamuk. Biarpun para perampok itu rata-rata pandai mainkan golok, namun menghadapi Liang Bei dan Cui Leng, sebentar saja 6 orang roboh tak dapat bangun kembali sedangkan beberapa orang lagi terlempar kena tendangan dan merangkak bangun lagi sambil mengaduh-aduh. Kacau balaulah keadaan para pengeroyok, namun mereka masih mengeroyok penuh semangat karena kini dua orang pimpinan mereka maju sendiri dan ikut mengeroyok. Perampok mata merah melawan Liang Bei dibantu belasan orang anak buahnya, sedangkan perampok bertahi lalat, Sutenya menghadapi Cui Leng juga dibantu belasan orang. Pertandingan hebat dan mati-matian terjadi dan ternyata bahwa dua orang kepala rampok itu memiliki kepandaian yang lumayan, terutama sekali cambuk mereka yang melecut-lecut di atas kepala lawan membuat kedua orang gadis itu harus bersilat dengan hati-hati. Selain kelihayan cambuk mereka, juga senjata golok kedua orang kepala rampok ini berat sekali, ditambah tenaga mereka yang seperti gajah membuat dua orang pendekar wanita Xiao Limpai mempergunakan ginkang untuk mengelak ke sana kemari sambil menggerakkan pedang merobohkan lagi beberapa orang anak buah perampok. Darah mulai muncrat ke sana-sini membasahi rumput dan dua orang dara perkasa itu mengamuk dengan hebat, tidak mau berhenti sebelum membasmi semua perampok itu. Setelah mendapat kenyataan bahwa dua orang wanita yang tadinya hendak mereka tangkap hidup-hidup itu amat lihai, nafsu berahi kedua orang kepala rampok berubah menjadi kemarahan meluap-luap dan kini mereka menyerang untuk membunuh. Namun, Liang Bei dan Cui Leng tidak menjadi gentar dan pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyilaukan mata dan amat berbahaya karena setiap orang pengeroyok yang berani terlalu dekat tentu akan roboh disambar pedang.
Pengepungan menjadi mengendur dan mereka hanya berani menyerang dari jauh, bahkan tidak berani menyerang secara langsung dari depan. Kecuali dua orang kepala rampok yang memutar-mutar cambuk mengeluarkan angin yang berbunyi nyaring bercuitan. Tiba-tiba dua orang darah perkasa itu menjerit dan terhuyung. Paha kiri Lian Bei dan pundak kanan Cui Leng terkena senjata rahasia yang berupa jarum dengan ronce merah. Mereka tidak tahu siapa yang melepas senjata rahasia secara demikian lihai, datangnya dari atas dan tak tersangka-sangka sehingga mereka yang datang menghadapi pengeroyokan itu tidak dapat mengelak lagi. Liang Bei yang terluka pahanya, kini melawan sambil agak terpincang-pincang sedangkan Cui Leng terpaksa memindahkan pedang ke tangan kiri karena lengan kanannya terasa panas dan kaku. Para perampok tidak melihat datangnya senjata rahasia itu, mengira bahwa dua orang gadis itu menjadi lelah. Mereka mengepung semakin ketat sambil berteriak-teriak. Tangkap mereka hidup-hidup, teriak kedua orang kepala perampok sambil mendesak terus. Liang Bei dan Cui Leng kini menjadi repot. Kalau pihak perampok dapat melepas senjata rahasia demikian lihainya, berarti mereka akan celaka. Untuk mencegah dua orang kepala rampok itu menyerang dengan senjata rahasia lagi, mereka memaksa diri bergerak cepat meloncat ke sana-sini di antara para pengeroyok sehingga membahayakan penyerangan senjata rahasia mengenai kawan sendiri. Biarpun sudah terluka, namun mereka masih sempat merobohkan masing-masing dua orang anak buah perampok lagi. Namun keadaan mereka makin payah karena luka jarum itu benar-benar menimbulkan rasa panas yang terus menjalar ke seluruh tubuh mereka. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, dapat menduga bahwa tentu saja senjata rahasia itu mengandung racun berbahaya, maka tentu saja mereka mulai merasa khawatir sekali. Tiba-tiba terdengar suara melengking seperti suling dengan lagu yang amat aneh, makin lama makin keras. Tak lama kemudian terdengar jerit ketakutan disusul robohnya beberapa orang anggota perampok. Ular! Ular! Dua orang kepala rampok itu membelalakan mata dan terkejut bukan main ketika melihat puluhan ekor ular berbisa telah berada di situ dan dengan ganas menyerang anak buah mereka. Ketika mereka memandang, tak jauh dari situ berdiri seorang pemuda tampan yang dengan tenangnya meniup sebatang suling yang bentuknya aneh. Mengertilah mereka bahwa laki-laki muda itulah yang menggerakkan ular-ular itu dengan suara sulingnya. Sambil berseru marah keduanya meloncat ke arah laki-laki itu dengan cambuk dan golok di tangan. Tar! Tar! Dua batang cambuk menghantam kepala laki-laki itu, namun dengan tenang laki-laki itu mengulur tangan kiri, menangkap kedua ujung cambuk dan sekali renggut kedua batang cambuk, itu putus tengahnya. Dua orang kepala rampok makin marah, golok mereka membacok, namun pemuda itu hanya menggeser kaki dan dua batang golok itu luput, lalu tiba-tiba tampak sinar berkelebat dua kali dan robohlah dua orang kepala rampok dengan dada terbuka mengucurkan darah. Sedangkan pemuda yang melakukan semua itu dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang suling yang ditiup. Kini dengan tenangnya menyimpan kembali pedang yang tadi ia pergunakan membunuh dua orang kepala rampok itu. Liang Bei dan Cui Leng melihat bahwa peniup suling itu bukan lain adalah si pemuda tampan yang telah mengaku sahabat mereka. Cui Leng berseru girang, akan tetapi Liang Bei mengerutkan alisnya. Betapapun juga, kedua orang darah perkasa ini mengamuk lebih hebat sehingga dalam waktu sebentar saja, robohlah semua gerombolan perampok, tidak ada seorang pun yang dapat lolos, sebagian roboh oleh pedang kedua pendekar wanita ini, sebagian lagi oleh sebagian ular-ular yang mengamuk. Pemuda yang bukan lain adalah Sumahwat itu, menghentikan lagu, sulingnya dan meniup suling dengan suara meninggi dan pendek-pendek. Ular-ular itu merayap pergi seolah-olah diusir oleh bunyi pendek-pendek ini dan sebentar saja tidak tampak seekor pun ular di situ. Adapun Liang Bei dan Cui Leng, cepat-cepat menjauhkan diri ke tempat yang bersih, duduk bersila dan mengerahkan sinkang untuk melawan racun yang menjalar ke tubuh mereka melalui luka di tubuh yang terkena senjata rahasia. Syukur bahwa Jiwi selamat. Memang perampok-perampok di sini amat berbahaya, terdengar Sumahwat berkata. Liang Bei dan Cui Lang membuka mata, yang pertama memandang dengan alis berkerut, yang kedua dengan mata berseri. Kalau tidak cepat engkau datang bersama barisan ularmu yang hebat, tentu kami telah tewas, sobat baik, kata Cui Leng tersenyum lalu menggigit bibir menahan rasa sakit. Liang Bei makin tak senang, akan tetapi ia pun cepat berkata. Terima kasih atas pertolongan Kongcu. Sumahwat tentu saja melihat perbedaan sambutan ini dan ia tersenyum, senyum yang khas dipelajarinya untuk menundukkan hati wanita-wanita muda. Ia melihat sinar kagum dan gembira di mata Cui Leng, akan tetapi Liang Bei tetap memandang dingin.
Perampok-perampok ini mempunyai sarang di dalam hutan, tak jauh dari sini. Marilah Jiwi beristirahat di sana. Cui Leng sudah hendak menjawab, akan tetapi Liang Bei mendahuluinya. Terima kasih, tidak usahlah. Kami akan beristirahat di sini dan menyembuhkan luka. Ai! Jiwi terluka. Aduh celaka. Itu adalah Angtok Ciam, jarum racun merah. Berbahaya sekali, tiba-tiba Sumahoat berseru. Liang Bei menjawab dingin. Tidak mengapa, Kongcu kami sanggup mengobatinya dengan sinkang. Wah, mana bisa. Sedikit-sedikit aku mengerti tentang pengobatan. Racun Angtok Ciam amat lihai. Biarpun dapat dilawan dengan sinkang dan tidak sampai merampas nyawa, namun akibatnya akan membuat muka menjadi bopeng dengan totol merah yang tidak dapat diobati lagi. Coba Jiwi rasakan, benar tidak? Bukankah di tempat yang terkena luka itu terasa gatal-gatal dan di sekitar kelilingnya kaku dan rasa panas menjalar naik perlahan dari situ dan pertama-tama rasa panas itu menjalar naik? Bagi orang yang tidak mempunyai sinkang, tentu akan tewas dalam waktu 12 jam. Bagi Jiwi yang memiliki sinkang tinggi, akan dapat menyelamatkan nyawa, akan tetapi hawa panas yang naik ke atas itu akan keluar dari lubang-lubang kulit muka dan menimbulkan totol-totol merah. Marilah ikut bersamaku ke sarang perampok, dan aku akan mengobati Jiwi. Suci. Cui Leng memandang sucinya dengan wajah membayangkan kengerian mendengar betapa racun jarum bronce merah itu akan membuat wajahnya yang cantik menjadi bopeng dengan totol-totol merah. Akan tetapi, dengan sikap dingin Liang Bei menggeleng kepala dan berkata kepada Sumahoat. Terima kasih atas kebaikanmu, Kongcu. Akan tetapi kami akan beristirahat di sini saja dan mengobati sendiri luka-luka kami. Sumahoat menarik napas panjang, menggerakkan kedua pundak dan berkata. Agaknya Jiwi Lihiap merasa curiga kepadaku dan menerima salah maksud baikku. Maafkan kalau aku telah berlaku lancang dengan melakukan pembayaran dan membelikan kuda yang tidak ada artinya dan yang kumaksudkan hanya untuk bersahabat itu. Tentu saja aku tidak dapat memaksa, akan tetapi aku akan menanti di dalam hutan, di bekas rumah perampok kalau Jiwi Lihiap berubah pikiran dan suka kuobati agar racun itu tidak mengakibatkan cacat pada muka Jiwi. Selamat berpisah. Ia lalu membalikan tubuh dan meninggalkan kedua orang gadis itu. Sebentar saja ia sudah lenyap karena cuaca mulai gelap, bayangannya menyelinap ke dalam hutan tak jauh di depan. Suci, engkau sungguh keterlaluan. Orang berniat baik akan tetapi engkau selalu menolak. Bagaimana kalau muka kita menjadi bopeng? Cui Leng segera menegur kakak seperguruannya setelah bayangan pemuda itu lenyap. Liang Bei menoleh ke arah adiknya. Cui Leng Sumoy, apa artinya muka bopeng bagi seorang gagah? Kalau hanya bopeng mukanya, tidak mengapa, asal jangan bopeng dan cacat hatinya. Aku masih tidak percaya kepada orang itu, sinar matanya mengandung kepalsuan. Suci, aku. Cukup, Sumoy. Mengapa sejak bertemu dengan laki-laki itu engkau selalu membantah kata-kataku? Kita harus cepat bersamadi menghimpun hawa murni dan mempergunakan sinkang untuk melawan racun. Setelah berkata demikian, Liang Bei sudah melanjutkan samadinya dan memejamkan kedua mata, sebentar saja dia sudah tenggelam ke alam samadi, napasnya panjang-panjang teratur seperti napas orang tidur nyenyak. Cui Leng berusaha untuk meniru sucinya, namun ia selalu gelisah dan tak dapat tenang. Sukar baginya untuk mengumpulkan panca indera memusatkan kemauan dan segala perasaan untuk menghimpun hawa murni. Bayangan wajah tampan Sumahoat selalu tampak, terutama sekali ucapannya tentang cacat bopeng yang mengancam mukanya dan penawaran pemuda itu untuk mengobatinya sehingga dia akan terbebas dari ancaman mengerikan itu selalu terngiang di telinganya. Sejam kemudian, setelah merasa yakin bahwa sucinya telah pulas dalam samadi, Cui Leng tak dapat menahan diri dari ancaman bahaya bopeng, maka diam-diam ia meninggalkan sucinya memasuki hutan dengan maksud menjelang pagi sebelum sucinya sadar kembali dari samadi, dia akan kembali ke situ sehingga kepergiannya tidak diketahui sucinya. Mudah saja bagi Cui Leng untuk mendapatkan rumah bekas tempat tinggal kepala rampok itu karena rumah itu cukup megah di tengah hutan dan tampak cahaya penerangan dari rumah itu. Dengan jantung berdebar dia meloncat ke depan pintu yang segera terbuka dan muncullah pemuda itu sambil tersenyum amat tampannya. Ah, selamat malam, Nona. Syukur bahwa Lihiap suka datang. Berhadapan dengan pemuda itu, tiba-tiba Cui Leng merasa kikuk dan malu-malu. Aku hendak minta obat. Aku tidak mau menjadi bopeng,
Tentu saja. Sayang, sekali kalau Li Hiap sampai menjadi bopeng. Mana sucimu, mengapa tidak datang? Dia tidak mau, dia. Sedang Siulian, ku tinggalkan di sana. Harap kau suka menolongku dan aku akan berterima kasih sekali, kemudian aku akan segera kembali agar dia tidak tahu bahwa aku melanggar perintahnya. Dia galak sekali. Masuklah Li Hiap. Aku akan mengobatimu, jangan khawatir. Rumah ini kosong, beberapa orang sisa perampok telah kusir pergi. Cui Leng memasuki rumah itu yang ternyata cukup bersih dengan perabot rumah lengkap. Dia dipersilakan duduk di atas bangku dan Suma Hoat berkata, Li Hiap, orang yang terkena jarum Angtok Ciam harus cepat diberi obat dan jarum itu dicabut keluar, kemudian lukanya harus disedot agar racun yang mengeram di bawah kulit dapat dibersihkan. Engkau terluka di manakah? Wajah Cui Leng mendadak menjadi merah sekali. Sedot. Akan tetapi aku terluka di sini, dia menuding ke arah dada kanan, sedikit di bawah pundak, kemudian menyambung cepat. Biarlah ku cabut dan ku sedot sendiri lukanya, baru kau obati. Suma Hoat memandang ke arah dada itu dan tersenyum. Li Hiap, mana mungkin engkau menyedot luka di tempat itu? Mulutmu tidak akan dapat mencapainya dan... sungguh aku orang yang tidak beruntung, selalu dicurigai. Agaknya Li Hiap juga masih tidak percaya kepadaku. Dalam keadaan seperti ini, perlukah menggunakan rasa sungkan-sungkan lagi? Ingat bahwa aku hanya mengobati, tidak mempunyai niat buruk yang lain. Terserah kepada Li Hiap, kalau tidak mau, aku pun tentu saja tidak berani memaksa. Pemuda itu membalikkan tubuh dan membelakangi Cui Leng dan menambah kayu di tempat perapian sehingga tempat itu menjadi makin terang dan hawanya menjadi hangat. Memang dia sengaja memberi kesempatan kepada Cui Leng untuk mengambil keputusan. Ia mendengar gadis itu menghela napas panjang berulang-ulang, kemudian terdengar suaranya lirih agak gemetar. Baiklah. Kongcu. Biar engkau yang menyedot dan mengobatinya. Apa boleh buat, aku tidak sudi menjadi bopeng. Suma Hoat tersenyum, senyum penuh kemenangan, akan tetapi ketika ia membalikkan muka menghadapi Cui Leng, wajahnya tampak tenang dan biasa saja, bahkan dia berkata, Engkau tidak usah khawatir, Li Hiap. Dengan kepandaianmu yang tinggi, aku bisa berbuat apakah terhadapmu? Aku hanya seorang pelajar yang mengerti sedikit ilmu pengobatan dan yang mengandung maksud baik. Ia lalu menghampiri buntalan pakaiannya, mengambil seguci arak dan cawannya. Sambil menuangkan arak dia berkata dengan sembarangan. Harap kau suka membuka bagian yang terluka. Setelah minum obat penawar racun ini, baru akan kucabut jarum dan kusedot darahnya yang terkena racun. Ia menanti sampai Cui Leng dengan jari-jari gemetar membuka bajunya, melepaskan kancing 3 buah dari bagian atas, kemudian menguap baju dalamnya yang juga berwarna merah sehingga tampaklah dada bagian atasnya yang berkulit putih kemerahan dan di bawah pundak kanan itu tampak ujung gagang jarum yang beronce merah, terhujam dalam-dalam di kulit dan daging. Aku sudah siap, Kongcu, kata gadis itu perlahan. Baik, sekarang minumlah dulu obat ini. Suma Hoat menyerahkan cawan yang penuh arak obat kepada gadis itu yang segera menerima dan menenggaknya. Gadis itu terbatuk. Huk. Obat ini rasanya harum dan manis akan tetapi keras sekali seperti arak yang sudah amat tua, serunya sambil memandang arak dalam cawan yang berwarna merah. Memang obat itu dicampur dengan arak. Akan tetapi bukanlah obat sembarangan, Li Hiap. Sudah disimpan puluhan tahun lamanya, namun khasiatnya amat hebat. Jangan ragu-ragu minumlah. Cui Leng duduk di atas bangku pendek dan Suma Hoat berlutut. Pemuda ini menggunakan kuku jari tangan yang agak panjang terpelihara seperti kuku sastrawan, menjepit ujung gagang jarum di antara kedua kukunya dan dengan gerakan tiba-tiba ia mencabut jarum itu. Cui Leng merintih karena luka itu terasa perih dan nyeri. Sakit sedikit, Li Hiap. Sekarang aku akan menyedot lukanya. Engkau tidak keberatan bukan? Sambil bertanya demikian, Suma Hoat mengangkat muka, memandang dan Cui Leng menunduk sehingga mereka berpandangan dengan muka terpisah tidak jauh. Wajah itu demikian tampan, sepasang mata itu demikian bagus dan bibir itu tersenyum amat ramah sehingga Cui Leng menjadi percaya sepenuhnya. Lenyaplah semua kecurigaan dan keraguan, dan jantungnya berdebar. Dia merasa sesuatu yang amat aneh yang membuat jantungnya berdebar keras. Mengapa wajah pemuda ini sekarang luar biasa tampannya?
Mengapa dia merasa amat senang berdekatan dengannya? Ia tersenyum malu-malu dan mengangguk. Lakukanlah. Seluruh bulu dan rambut di tubuh Cui Leng seperti berdiri ketika ia merasa betapa bibir yang basah hangat itu menempel di kulit dada bagian atas. Jantungnya berdebar makin keras ketika bibir itu menyedot luka di dadanya. Ia merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dialaminya, perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, campur baur penuh rasa senang, gembira, malu, nikmat dan membuat ia ingin menjatuhkan kepalanya di atas pundak pemuda itu. Tubuhnya seperti tak bertulang lagi, lemas dan lenyap seluruh kemauan, adanya hanya rasa cinta kasih yang menggelora terhadap pemuda itu. Sumahoat meludahkan darah yang disedotnya, kemudian menyedot lagi, meludah lagi. Setelah ia menyedot 3 kali, Cui Leng tak dapat menahan lagi amukan perasaan yang menggelora di hatinya. Tubuhnya gemetar dan kedua matanya setengah terpejam, mulutnya agak terbuka, terengah memberi jalan keluar pada hawa yang mendesak dan menyisakan dadanya yang bergelombang. Melihat tanda ini, diam-diam Sumahoat tersenyum. Arak obat yang diberikannya tadi sudah bekerja baik. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman matang, dia maklum bahwa arak yang sebetulnya adalah obat perangsang itu mempunyai daya melumpuhkan semua pertahanan susila di hati wanita dan tentu saja seperti obat-obat perangsang lain, hanya akan manjur terhadap wanita yang memang sudah mengandung hati tertarik kepadanya. Maka kini perlahan-lahan bibirnya bergeser, bukan lagi luka itu yang dikecupnya, melainkan naik ke leher. Cui Leng merasakan hal ini, dan ia terkejut sekali, namun apa daya. Semua kemauannya telah lenyap, bahkan dia merasa dirinya seperti terapung di angkasa, demikian menyenangkan. Dia hanya dapat mengeluh panjang, napasnya makin terengah dan kini kedua matanya bahkan dipejamkan sama sekali. Tak lama kemudian, ketika pemuda itu merangkul dan menciumi pipi dan bibirnya, dia merintih dan kedua lengannya merangkul leher pemuda itu tanpa disadarinya. Cui Leng telah lupa dan mabok. Perasaannya terhadap pemuda itu hanya bahwa pemuda itu amat baik, amat tampan, amat gagah perkasa dan sepatutnya menjadi jodohnya. Seperti dalam mimpi ia menyerah, menurut dan memenuhi apa saja yang dikehendaki pemuda itu dan satu-satunya. Percakapan di antara mereka adalah pertanyaan si pemuda. Kekasihku, siapakah namamu? Pertanyaan yang aneh. Belum juga mengenal nama, sudah menyerahkan segalanya. Namun pada saat itu, Cui Leng yang sudah mabok dan lupa daratan itu tidak merasai keanehan ini dan menjawab lirih. Namaku Kim Cui Leng. Dan kau, Koko. Panggil saja aku Hoat. Hoatko. Aku cinta padamu. Dengan ucapan ini, Cui Leng kehilangan segala-galanya. Ia telah serahkan jiwa raganya kepada seorang pria yang sama sekali tidak diketahui riwayat dan keadaannya. Bahkan namanya pun hanya diketahui dengan sebuah huruf, Hoat, saja. Dia seorang gadis yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali, masih hijau, dan yang mempermainkannya adalah seorang Jai Hwasian yang pandai merayu. Tentu saja Cui Leng benar-benar jatuh. Barulah pada keesokan harinya, ketika sadar dari tidurnya yang nyenyak berbantal lengan dan dada Sumahoat, Cui Leng menjerit, teringat akan segala yang terjadi dan ia menangis tersedu-sedu. Sumahoat memeluknya. Ah, Leng Moi, kekasihku, dewi pujaan hatiku. Kenapa menangis? Apakah engkau menyesal mempunyai kekasih seperti aku? Tidak. Tidak. Aku cinta padamu, Koko, akan tetapi. Sumahoat menciuminya. Mengapa menangis? Aku takut. Kalau Suci tahu, celakalah aku. Aku tentu akan dibunuhnya. Ini merupakan pelanggaran kami. Sumahoat tertawa. Hahaha. Mengapa takut kepadanya? Jangankan baru dia, biar seluruh tokoh Xiao Limpai datang, jangan takut. Ada aku di sini, Leng Moi. Percayalah, aku tidaklah selemah yang kau kira. Lihat ini. Sumahoat menggerakkan tangan kiri dengan jari terbuka ke arah lantai. Terdengar suara, plak, plak, dan Cui Leng memandang lantai dengan mata terbelalak melihat betapa telapak tangan pemuda itu membuat bekas yang amat dalam dan begitu jelas sehingga tampak garis telapak tangannya. Itu. Tiat Chiang Kang, telapak tangan besi, serunya kagum. Dan lihat ini. Kembali tangannya didorongkan ke depan, ke arah guci arak di atas meja dan... guci arak itu terbang melayang ke arah tangannya, disambut dan pemuda itu menenggak araknya.
Wah, Koko. Sinkangmu hebat bukan main. Nah, masih takutkah engkau? Biar sucimu datang, dia tidak akan dapat mengganggumu, apalagi membunuhmu. Akan tetapi, namaku akan ternoda. Koko, bagaimana baiknya? Wajah gadis itu menjadi pucat. Karena ketahuan sucimu. Haha, Leng Moi, kekasihku. Jalan satu-satunya hanyalah mengusahakan agar sucimu mau bermain cinta denganku, mau melayaniku. Dengan demikian, engkau mempunyai teman dan dapat saling menyimpan rahasia. Kau. Tangan Cui Leng menyambar hendak menampar muka Sumahoat, akan tetapi pemuda itu menangkap tangan itu sambil tertawa-tawa dan betapapun Cui Leng meronta sambil mengerahkan tenaga, tetap saja dia tidak mampu melepaskan tangannya. Leng Moi, jangan begitu. Ingatkah kita melakukan permainan cinta atas dasar suka sama suka, bukan? Tidak ada yang memaksa. Aku adalah seorang laki-laki yang takkan menolak cinta kasih wanita manapun. Aku mengusulkan agar sucimu suka bermain cinta denganku semata-mata untuk menolongmu, yaitu agar rahasiamu tetap aman tersimpan. Bagaimana? Cui Leng terisak. Kau. Mata keranjang. Hahaha. Sumahoat tertawa. Laki-laki mana di dunia ini yang tidak mata keranjang? Asal diberi kesempatan tidak akan ada laki-laki yang menolak kasih sayang wanita cantik. Dan sucimu juga cantik jelita, sungguh pun tidak sepanas engkau. Bagaimana? Cui Leng memang merasa menyesal dan khawatir. Kalau sampai diketahui sucinya bahwa dia telah menyerahkan kehormatannya kepada pria itu, tentu dia akan celaka dan selama hidupnya takkan merasa aman. Akan tetapi, kalau sucinya juga terjun dan ikut basah, sama-sama basah seperti dia, tentu saja mereka berdua akan dapat saling menjaga rahasia masing-masing. Jadi kau tidak akan memperistri aku? Moi, jangan bodoh. Hubungan kita bukanlah hubungan suami istri, kita melakukannya karena suka sama suka, bukan? Kita sama-sama menikmatinya, bukan? Tadinya pun aku tidak pernah berjanji untuk mengambilmu sebagai istri. Mengapa? Dalam suara Cui Leng terkandung putus harapan. Mengapa? Karena aku sudah bersumpah selamanya tidak akan beristri. Itulah. Sekarang bagaimana? Maukah engkau membiarkan aku membujuk sucimu agar keadaannya sama denganmu ataukah harus kutinggalkan engkau begini saja? Tidak, jangan tinggalkan aku. Baiklah, lakukan apa yang kau kehendaki kepada suci kalau itu merupakan satu-satunya jalan. Melihat betapa wajah yang cantik dan biasanya berseri itu kini berkerut tanda susah. Sumahoat tertawa, merangkul dan memondong Cui Leng. Leng Moi, hidup satu kali mengapa berduka dan berkhawatir? Tidak pantas wajahmu yang cantik berduka. Mari kita bergembira. Dia membawa Cui Leng lari keluar rumah itu menuju ke sebuah sungai. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah tertawa-tawa, mandi bertelanjang bulat di dalam sungai itu, saling menyirami air, berkejaran penuh kegembiraan, saling mencurahkan cinta kasih secara bebas seperti sepasang angsa. Cui Leng kembali menjadi gembira, lupa sama sekali akan kekhawatirannya tadi, terbuai mabok dalam rayuan Sumahoat yang amat pandai menguasai hati dan tubuhnya. Sumoi. Bentakan Liang Bei mengejutkan Cui Leng dan ia menengok dengan wajah pucat ke arah Sumoinya yang sudah berdiri di tepi sungai, sedangkan Sumahoat malah tersenyum-senyum. Kekagetan Cui Leng tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan rasa kaget yang memukul hati Lian Bei ketika ia mencari Sumoinya dan mendapatkan Sumoinya sedang mandi bersama pemuda penolong mereka dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Haha, kebetulan sekali engkau datang Lihiap. Marilah ikut bersama kami, di sini segar dan nyaman. Tanggalkan pakaianmu, kata Sumahoat. Saking bingung dan takutnya melihat sucinya penuh kemarahan, Cui Leng berkata di luar kesadarannya. Benar suci. Mari kita mandi bersama Hoat Koko. Sumoi, engkau murid yang murtad. Tidak malu melakukan perbuatan terkutuk, dengan kemarahan meluap Liang Bei mencabut pedangnya. Manusia-manusia macam kalian harus kubunuh. Suci. Tenanglah, Leng Moi, biar aku yang menundukkannya. Setelah berkata demikian sekali melompat tubuh Sumahoat yang telanjang bulat melayang ke darat, ke depan Liang Bei. Selama hidupnya yang 20 tahun lamanya, dalam mimpi pun belum pernah Liang Bei melihat seorang laki-laki dewasa telanjang.
Kini ada seorang laki-laki, dewasa bertelanjang bulat berdiri di depannya, tentu saja hal ini merupakan pengalaman yang amat hebat, yang membuat seluruh tubuhnya menggigil dan ia hampir pingsan saking malunya. Akan tetapi kemarahannya mengatasi segala perasaan lain. Dengan teriakan ganas ia menerjang dengan pedangnya, membacok laki-laki itu penuh kebencian. Akan tetapi, selain tingkat ilmu kepandaian Suma Hoat sudah amat tinggi, juga menghadapi seorang pria yang telanjang bulat itu membuat Liang Bei merasa ngeri sehingga gerakannya terganggu dan dengan mudah Suma Hoat menghindarkan diri dari serangan pedang yang bertubi-tubi. "Ah, Nona yang manis, mengapa engkau hendak membunuhku yang tidak berdosa? Sumamu dan aku sama-sama menikmati cinta kasih dan marilah, engkau ikut pula menikmatinya. Tegakkah engkau membunuh aku yang tidak berdosa?" Sambil mengelak dengan mempergunakan ginkangnya yang tinggi, Suma Hoat membujuk. "Manusia hina! Terkutuk! Mampuslah!" Liang Bei menerjang lagi dengan mata setengah terpejam karena dia tidak tahan menyaksikan tubuh yang telanjang bulat begitu dekat dengannya itu. Kembali Suma Hoat mengelak. "Ai, betapa tega hatimu, Nona. Akan tetapi aku tidak tega untuk mencelakaimu. Aku cinta padamu, manis." Ucapan merayu ini seperti minyak disiramkan pada api, membuat kemarahan Lian Bei makin berkobar. Kalau pria ini mencinta sumoinya, bagaimana sekarang di depan sumoinya berani mengeluarkan kata-kata mencintanya? Keparat biadab! Liang Bei memaki makin marah, pedangnya diputar cepat sekali menjadi segulung sinar menyilaukan yang menyambar-nyambar. "Aduh, cantik dan gagah sekali engkau!" Suma Hoat kembali memuji dan cepat ia mengelak. Tiba-tiba Liang Bei menendang dan paha kiri Suma Hoat yang mengelak masih diserempet ujung sepatu. Suma Hoat terguling. "Mampuslah engkau!" Liang Bei menubruk dan menusuk, Suma Hoat menggulingkan tubuhnya mengelak dari tusukan yang bertubi-tubi. "Suci!" Cui Leng yang sudah naik ke darat dan mengenakan pakaian menjerit namun Liang Bei tidak peduli terus mengejar dan menusuk ke arah tubuh yang bergulingan itu. Makin panas hatinya karena tusukannya tidak pernah mengenai orang yang dibencinya. Tiba-tiba Suma Hoat tertawa dan ketika kembali Liang Bei menusuk, ia berguling dan tiba-tiba, pada saat ujung pedang Liang Bei menyentuh tanah, tubuh Suma Hoat mencelat ke atas dan tahu-tahu ia telah memeluk tubuh Liang Bei, meringkus tubuh itu dengan melingkarkan kedua lengan menelikung lengan gadis itu. Liang Bei menjerit ngeri ketika merasa betapa tubuh yang telanjang bulat itu memeluknya begitu erat. Ia menggigil dan merasa seluruh tubuh lemas maka ia pun roboh terguling bersama Suma Hoat. Mereka roboh di atas tanah berumput, pedang terlepas dari tangan Liang Bei dan gadis ini hampir pingsan ketika merasa betapa lehernya, pipinya dan bibirnya dicium oleh pemuda yang telanjang bulat itu. "Aku cinta padamu, Nona. Ai, betapa cantik manis engkau." Suma Hoat berbisik-bisik. "Bunuh aku. Bunuh saja aku." Liang Bei merintih dan akhirnya ia tak ingat diri, pingsan oleh rasa jijik dan ngeri ketika merasa betapa tangan pemuda itu menggerayangi tubuhnya. Kalau saja Suma Hoat tidak ingat bahwa Bei adalah murid Xiao Impai, dan terutama sekali tidak ingat atau menjaga nama Cui Leng, tentu dia akan memperkosa atau membunuh Liang Bei di saat dan di tempat itu juga. Akan tetapi dia tidak ingin menyusahkan Cui Leng yang sudah bersikap baik kepadanya. Kalau dia memperkosa Liang Bei, gadis yang keras hati ini akhirnya tentu akan membunuh diri dan nama baik Cui Leng akan ternoda. Dia harus mencari akal untuk menguasai hati dan tubuh Liang Bei tanpa paksaan sehingga gadis itu akan berada dalam keadaan yang sama dengan sumoinya sehingga mereka akan dapat saling menjaga rahasia masing-masing. Kalau sudah demikian, dia akan dapat meninggalkan mereka berdua sebagai seorang sahabat dan bekas kekasih. Dan dia tidak perlu bermusuhan dengan pihak Xiao Limpai yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Melihat Liang Bei pingsan, Suma Hoat melepaskannya, mengenakan pakaiannya dan berkata kepada Cui Leng yang tadi menonton dengan penuh kekhawatiran. "Sucimu keras hati, akan tetapi aku harus menundukkannya, demi menjaga nama baikmu. Aku akan membuat dia suka melayaniku, akan tetapi engkau harus membantuku. Semua ini kita lakukan demi kebaikanmu." Cui Leng tak dapat berkata lain kecuali menarik napas panjang dan mengangguk. Diam-diam ia menyesali perbuatannya, akan tetapi betapapun juga harus dia akui bahwa belum pernah selama hidupnya ia merasakan kebahagiaan dan kesenangan seperti sekarang, dan pula dia pun mengerti bahwa kalau sucinya sudah terjun pula seperti yang telah dia lakukan, rahasianya tentu akan tertutup dan ia aman. Ketika siuman dari pingsannya,
Liang Bei mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah rumah yang cukup bersih dan megah, terikat pada dipan kayu, terbelenggu kaki tangannya. Suma Hoat yang berpakaian rapi, bersisir dan kelihatan tampan sekali duduk di pinggir pembaringan. Cui Leng tidak tampak dan pemuda itu tersenyum memandangnya ketika ia membuka mata. Jahanam. Kata-kata yang pertama keluar dari mulut Liang Bei adalah makian, namun hatinya agak lega bahwa ia masih tetap berpakaian dan dirinya belum ternoda. Suma Hoat tersenyum. Bei Moi, engkau sungguh cantik sesuai dengan namamu. Aku cinta padamu, Bei Moi. Suma Hoat merayu dan mengusap dagu yang halus itu. Liang Bei membuang muka dengan gerakan kasar. Jangan sentuh aku. Lebih baik kau bunuh saja, teriaknya dan 2 butir air mata meloncat keluar dari sepasang matanya. Ai, sayang sekali kalau dibunuh. Aku tidak akan membunuhmu, tidak akan mencelakanmu. Aku cinta padamu. Mengapa engkau berkeras kepala? Aku hanya ingin engkau membalas cintaku. Bukankah sudah cocok sekali kalau seorang gadis jelita seperti engkau dan seorang pemuda tampan seperti aku saling mencinta? Puih! Manusia terkutuk. Jangan mengira bahwa semua wanita akan semudah itu kau permainkan. Aku lebih baik mati daripada melakukan perbuatan terkutuk. Akan tetapi Suma Hoat tertawa dan dengan gerakan mesra mulailah ia membelai dan menciumi. Liang Bei meronta-ronta, memaki-maki dan menangis. Melihat betapa gadis itu sama sekali tidak bergerak hatinya oleh cumbu rayunya, Suma Hoat menghentikan perbuatannya. Engkau benar keras hati dan keras kepala. Hendak kulihat sampai di mana kekerasanmu. Pemuda yang kalau berhadapan dengan wanita menjadi keji dan ganas seperti iblis itu lalu mengambil secawan arak, yaitu obat perangsang yang sudah dipersiapkan. Kau minumlah arak obat ini, manis. Tidak sudi. Engkau telah menipu, menjatuhkan hati Sumo yang lemah dengan tipuanmu. Jarum itu sama sekali tidak mengandung racun berbahaya. Tanpa pengobatan pun akan lenyap sendiri rasa gatal dan panas, namun engkau membohongi Sumoy. Engkau katakan bahwa racun itu akan membuat muka menjadi bopeng, buktinya aku tidak apa-apa. Aku tidak sudi minum obatmu yang terkutuk. Liang Bei membuang muka ke samping. Akan tetapi sambil tertawa Suma Hoat menggunakan tangan kiri memegang dagu, dengan jari-jari tangannya yang kuat ia memaksa mulut Liang Bei terbuka dan ia menuangkan isi cawan ke dalam mulut darah itu. Liang Bei gelagapan terpaksa menelan arak obat itu sampai habis. Ia terbatuk-batuk dan memaki-maki. Binatang! Iblis! Aku bersumpah untuk membunuhmu. Engkau telah menghina murid-murid Xiao Limpai. Ia meronta-ronta dan memandang Suma Hoat yang tertawa-tawa penuh kebencian. Suma Hoat hanya duduk dan memandang sambil tersenyum. Tak lama kemudian obat itu mulai bekerja. Liang Bei menjadi gelisah. Seluruh tubuhnya terasa panas dan jantungnya berdegup kencang, pandang matanya kabur, kepalanya pening. Makin lama makin panas rasanya sehingga ia mengira bahwa tubuhnya telah kemasukan racun dan ia akan mati. Akan tetapi ia tidak peduli. Yang amat mengganggu hatinya adalah perasaan aneh yang mendorong-dorongnya, menimbulkan rangsangan birahi, membuat ia seolah-olah dipaksa dari dalam untuk menyerah, untuk menerima pemuda itu yang kelihatan amat tampan dan menggairahkan. Namun, karena pada dasarnya dia tidak sudi melakukan perbuatan yang dianggapnya terkutuk itu, dia dapat melawan perasaan aneh ini dan dia memejamkan mata agar tidak melihat wajah yang tampan dan senyum manis itu. Suci, mengapa Suci tidak mau menurut? Hoat Koko orangnya amat baik, Suci. Aku cinta padanya dan kalau Suci menurut, Suci pun akan jatuh cinta padanya. Mendengar suara Sumonya ini, Liang Bei membuka mata dan menoleh. Perempuan hina. Perempuan rendah. Orang macam engkau ini 1000 kali lebih baik membunuh diri saja, tidak ada harganya untuk hidup. Muka Cui Leng menjadi merah, akan tetapi Suma Hoat sudah memeluknya sambil tertawa. Leng Moi, Sucimu lebih suka mati, lebih suka menderita. Biarlah, kita berdua lebih senang untuk memilih hidup dan bersenang, hahaha. Suma Hoat lalu menarik tangan Cui Leng ke atas pembaringan di mana Liang Bei terbelenggu, kemudian ia mulai membelai Cui Leng. Tanpa malu-malu, di depan mata Liang Bei dia mengajak Cui Leng bermain cinta. Biarpun Cui Leng merasa sungkan dan malu sekali,
Akan tetapi karena dia maklum bahwa perbuatan ini dilakukan oleh kekasihnya untuk menggerakkan hati sucinya dan dia amat memerlukan sucinya ikut terjun dalam permainan itu yang akan menyelamatkan rahasianya, maka ia pun menurut saja. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa hati Liang Bei yang dipaksa menyaksikan adegan yang dianggap terkutuk itu berlangsung di depan matanya. Dia memejamkan mata dan membuang muka, namun telinganya masih mendengar. Ia tersiksa sekali karena rangsangan di dalam tubuhnya makin menghebat, nafsu berahinya menggelora dengan disuguhkannya adegan yang amat dekat itu, dan ia memaksa batinnya sekuat tenaga untuk melawan godaan yang datangnya dari dalam. Di luar kehendaknya, karena rangsangan yang amat hebat, beberapa kali ia menoleh, membuang mata dan memandang mereka. Kalau sudah tidak kuat, ia mengeluh dan memaksa kedua matanya untuk dipejamkan. Ia merintih-rintih dan berkali-kali bersambat. Bunuhlah aku. Bunuhlah. Ah, terkutuk kalian. Bunuhlah aku. Kemudian diakhiri dengan tangis terisak-isak dengan air mata bercucuran di atas kedua pipinya. Suma Hoat yang melakukan perbuatan tak tahu malu itu dengan niat untuk menggerakkan hati Liang Bei, turun dari pembaringan, menghampiri Liang Bei dan menciumnya, mengusap air matanya. Bei Moi. Aku pun mencintamu seperti aku mencinta Leng Moi, kau menurutlah sayang dan kita bertiga hidup bahagia. Jari tangannya membelai dan hampir saja Liang Bei tidak kuat menahan, hampir runtuh batinnya. Namun dia menggigit bibir dan menggeleng kepada dengan mata dipejamkan, tak kuasa menjawab. Suma Hoat menjadi jengkel. Belum pernah ia menjumpai seorang gadis yang begini keras pertahanan hatinya. Arak obatnya tidak mempan, juga adegan yang ia pamerkan tidak. Kau berkeras, ya. Kau lebih senang tersiksa. Baiklah. Ia lalu menotok tubuh Liang Bei, melepaskan belenggunya dan memondong tubuhnya keluar dari rumah itu. Hoatko. Cui Leng cepat mengejar, khawatir karena menyangka bahwa pemuda itu hendak membunuh sucinya. Marilah, Leng Moi. Aku ingin melihat sampai di mana keteguhan dan kekerasan hatinya. Pemuda itu membawa tubuh Liang Bei ke belakang rumah dan meletakkannya di atas rumput. Kemudian ia mengeluarkan sulingnya dan meniup suling aneh itu. Cui Leng memandang penuh perhatian dengan mata terbelalak. Terdengarlah bunyi lengking yang aneh, disusul bunyi berkeresekan di antara rumpun alang-alang dan rumput. Tak lama kemudian, muncullah 3 ekor ular hijau yang beracun, merayap mendekati Liang Bei. Hoatko. Cui Leng menjerit. Akan tetapi Suma Hoat memandang kepadanya sambil menggeleng kepala dan melanjutkan tiupan sulingnya. Mengertilah Cui Leng bahwa kekasihnya hanya hendak menakut-nakuti Liang Bei. Yang menyiksa dan mengkhawatirkan hati Cui Leng adalah bahwa sucinya itu paling jijik dan takut melihat ular. Kini ada 3 ekor ular merayap mendekatinya, tentu saja sucinya menjadi takut setengah mati. Mata Liang Bei terbelalak, melirik ke arah ular-ular itu dan wajahnya pucat sekali. Suma Hoat menghentikan tiupan sulingnya dan dengan sulingnya ia mencegah ular-ular itu datang terlalu dekat. Bagaimana, Bei Moi? Kalau kau tidak mau menyerah, ular-ular ini akan menggigitmu dan sekali gigit saja tubuhmu akan bengkak-bengkak. Liang Bei sudah tertotok, tubuhnya lemas dan lumpuh. Akan tetapi ia masih dapat berkata ketus. Bunuhlah aku. Aku tidak sudi. Suma Hoat makin penasaran, ditiupnya lagi sulingnya dan kini 3 ekor ular itu mendekati tubuh Liang Bei yang menjadi makin ketakutan. Lidah-lidah ular yang merah dan bergerak-gerak keluar masuk itu, taring yang putih mengkilap dan melengkung ke dalam, mata yang merah dan liar, benar-benar membuat ia hampir pingsan saking takutnya. Betapa mudahnya untuk mengucapkan kata-kata menyerah dan ia akan terbebas dari ancaman ular-ular ini. Dia menikmati cinta kasih seperti yang dilihatnya tadi dinikmati semuanya. Akan tetapi, dia mengeraskan hatinya, bertekad lebih baik mati daripada menyerah dan terperosok ke dalam pecomberan yang berupa perbuatan melanggar, susila yang terkutuk dan menjijikkan. Tidak, dia tidak akan menyerah. Bagi seorang gagah, kehormatan 1000 kali lebih berharga daripada nyawa. 1000 kali lebih baik mati sebagai seorang pendekar wanita yang bersih daripada hidup sebagai seorang perempuan ternoda. Bunuhlah. Aku tidak takut mati. Ia berteriak. Sinar yang buas terpancar keluar dari pandang mata Suma Hoat. Dia mulai marah dan dia lupa akan janjinya kepada Cui Leng, maka kini dia meniup sulingnya dengan nada makin tinggi.
Tiga ekor ular itu mendesis-desis, siap menerjang dan menggigit tubuh wanita yang terbujur di atas tanah. Cerat-cerat-cerat. Sinar putih menyilaukan mata itu lenyap dan di situ telah berdiri dua orang wanita dengan pedang di tangan dan tiga ekor ular tadi telah putus kepalanya, tinggal tubuhnya yang menggeliat-geliat dalam sekarat. Cui Leng dan Sumahoat terkejut sekali, akan tetapi dengan tenang Sumahoat mengangkat kepala memandang. Yang muncul dan membunuh tiga ekor ular dengan pedang itu adalah dua orang wanita yang usianya antara 35 sampai 40 tahun, keduanya bersikap gagah perkasa dan masih nampak cantik. Melihat persamaan wajah mereka, mudah diduga bahwa mereka ini tentulah kakak beradik. Kini wanita yang lebih tua menudingkan pedangnya kepada Sumahoat dan membentak. Penjahat keji, perbuatanmu melampaui batas perikemanusiaan. Sekarang, setelah kami datang bersiaplah untuk mati. Setelah berkata demikian, tubuhnya mencelat ke depan menyerang Sumahoat yang cepat menggunakan sulingnya menangkis. Dan engkau wanita kejam patut mampus, juga, teriak wanita kedua yang juga cepat sekali gerakannya menerjang Cui Leng. Terpaksa gadis, ini mencabut pedang menangkis. Cering, terang. Pertemuan pedang kedua orang wanita gagah itu dengan suling Sumahoat dan pedang Cui Leng menimbulkan bunga api yang muncrat menyilaukan mata. Wanita yang lebih tua terkejut bukan main karena tangannya yang memegang pedang tergetar hebat, tanda bahwa pemuda tampan yang memegang suling itu memiliki sinkang yang amat kuat. Adapun wanita kedua juga merasa bahwa darah cantik yang menjadi teman pemuda itu pun memiliki gerakan yang tangkas dan kuat. Namun keduanya tidak gentar dan cepat menyerang dengan dahsyat. Namun, Sumahoat yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dapat mengimbangi permainan pedang lawan sehingga mereka telah bertanding dengan seru. Diam-diam ia kagum karena ternyata wanita baju hijau yang usianya sekitar 40 tahun ini memiliki kepandaian yang luar biasa. Maka dia pun cepat melolos pedangnya dan balas menyerang. Di lain pihak, Cui Leng kewalahan menghadapi lawannya yang lihai. Terpaksa Cui Leng mengeluarkan seluruh ilmu kepandaiannya memainkan ilmu pedang Xiao Limpai yang mempunyai daya tahan kokoh kuat. Tahan! Tiba-tiba wanita yang melawan Cui Leng berteriak dan melompat mundur diikuti encinya. Wanita ini memandang Cui Leng dan bertanya. Bukankah engkau murid Xiao Limpai? Ilmu pedangmu adalah ilmu pedang Xiao Limpai. Cui Leng menjadi bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Kalau tidak dalam keadaan seperti sekarang, tentu tanpa ragu-ragu ia akan mengaku. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ingin ia menyembunyikan kenyataan bahwa dia adalah murid Xiao Limpai. Akan tetapi Sumahoat sudah mendahuluinya, tertawa sambil memandang kedua wanita itu. Tidak salah dugaan Jiwi Toanio yang cantik dan gagah. Dia dan sucinya itu adalah murid-murid Xiao Limpai, dan aku adalah sahabatnya. Kami bertiga sedang main-main, mengapa Jiwi membunuh ular-ularku dan menyerang kami? Kedua orang wanita itu saling pandang, kelihatan terkejut sekali dan terheran. Tanpa mempedulikan ucapan Sumahoat yang main-main, juga panggilan dengan embel-embel, yang cantik dan gagah, yang pada saat lain tentu akan menimbulkan kemarahan mereka, kini wanita tertua menghadapi Cui Leng dan bertanya. Engkau dan sucimu. Apakah wakil-wakil dari Xiao Limpai untuk bertemu dengan bengkau? Cui Leng menjadi makin bingung. Dia tidak tahu siapa kedua orang wanita itu, akan tetapi dia menduga bahwa mereka tentulah orang-orang bengkau, maka dia menjadi makin bingung. Aku. Sukar sekali dia melanjutkan kata-katanya. Kembali Jiwi Toanio benar. Adik Kim Cui Leng dan adik Liang Bei ini adalah wakil Xiao Limpai. Jiwi siapakah? Biarlah aku mewakili kedua adikku tercinta ini untuk berunding. Mari kita ke rumah kami. Sumahoat berkata dan senyumnya amat menarik. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.